maju. Kita, Rika, maju. Sri, maju. Maju cepat, adik-adik. Silakan diisi di depan. Baik, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berkumpul di kelas kita ini. Salawat serta salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan hari ini. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Didengarkan namanya baik-baik. Sahidar, Ardiansa, Indarian Yunus, Rika Rahmiati, Ibu Sarmila, Ibu alhamdulillah ya hadir semua. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, supaya adik-adik lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan ice breaking. Nama ice breaking itu tepuk 1 sampai 5. Ibu contohin ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Udah berarti? Ibu ulangi lagi ya, sekali lagi perhatikan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sudah mengerti? Sudah. Tepuk 5 kali. Oke, mantap. Sudah mengerti ya? Sudah. Baik, Ibu akan lanjut. Belajar hari ini. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan tanya kepada kalian. Minggu lalu kita belajar materi tentang apa? Ayo. Kabur. Siapa yang bisa jelaskan? Kalau ada yang bisa jelaskan, Ibu kasih hadiah. Ayo. Ayo, Bu. Nanti jelaskan. Takabur itu adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih hebat dibandingkan orang. Ya, jadi takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang menjauhi perbuatan ghibah. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian ghibah. Yang kedua, peserta didik mengetahui penyebab terjadinya ghibah. Dan yang ketiga itu, peserta didik mampu menghindari perbuatan ghibah. Nah, sekarang Ibu akan tanya, apa sih itu ghibah? Ayo, ada yang tahu apa itu ghibah?
gadis Yayet membicarakan orang lain. Ada lagi? Ayo, Ibu ada hadiah. Pasti adik-adik mengantuk kan? Makan ini Ibu, nanti kita asam lambung. Itu bagian punya asam lambung. Ayo, siapa lagi yang tahu apa itu ghibah? Ya, menjelek-jelekan orang. Nah, Nasari apa tadi? Menjelek-jelekan orang. Ya, Amma juga satu. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Pengertian ghibah. Ghibah itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Yang bahasa Arab berasal khabar, yang ibu, khaiban, yang berarti gaib atau tidak hadir. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata ghibah itu mengandung arti umpatan yang diartikan sebagai perkataan memburuk-burukan orang lain. Nah, sedangkan menurut istilah ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan menyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi yang bersangkutan. Ghibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, aib orang lain. Sampai di sini sudah paham tentang pengertian ghibah? Bagus, kalau sudah paham, Ibu akan lanjut. Islam melarang umatnya untuk melakukan ghibah. Ghibah itu sendiri diartikan disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Anugerah, coba bacakan dulu Al-Quran yang di depan. Ayo. Maju depan supaya lebih jelas. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minal ismi wala tajassasu wala yaktabu ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ana ya'kula lahma wakari tumu wattaqullah innallaha yuhibbul tawwabur rahim. Silakan ambil dua-duanya satu ya. Adianta, pasnya artinya. Ayo cepat. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Ayo, suaranya diperbesar ya. Iya.
membuat sebagian prasangka itu dosa. Jangan mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menuding sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, dan itu kamu merasa jijik? Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, baik, itulah ayat yang menjelaskan tentang larangan menggibah. Berdasarkan ayat di atas, orang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk, apalagi tidak disertai dengan bukti. Karena prasangka buruk yang tidak disertai bukti adalah perbuatan dosa. Nah, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa ghibah merupakan perbuatan keji. Ghibah sendiri itu disamakan dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Pasti adik-adik merasa jijik kan? Dengan bangkai yang sudah mati. Nah, dengan akal sehatnya orang pasti merasa jijik dengan bangkai tersebut, meskipun bangkai tersebut masih segar atau sudah dimasak. Nah, sekarang dibuangkan lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Tidak ada? Oke. Saya Bu. Nah, adik saya. Bu, itu kalau ikan yang di laut kalau dia mati itu masuk bangkai tak, Bu? Tidak ya, itu ikan yang di laut masih tidak termasuk bangkai. Masuk Bu. Ya, itu saja ya. Mau lanjut. Sebab-sebab terjadinya ghibah. Yang pertama itu membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya sendiri. Siapa yang bisa kasih contoh? Ayo. Siapa yang bisa kasih contoh? Nah, lihat. Contohnya Erna deh, ceritanya dia supaya dia yang baik, supaya dia. Nah, tepuk tangan untuk adik Yeyet. Kedua itu sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Adik Rio coba kasih contoh, karena baru terlambat ya, jadi kasih contoh ya. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Ada yang bisa kasih contoh? Nah, ibu kasih contoh ya. Misalnya, Anugrah merasa iri terhadap keberhasilan Sahidan. Karena Sahidan ini meraih kesuksesan yang sangat luar biasa di dalam karirnya. Sebagai responnya, Anugrah ini merasa rendah hati atau merasa tersaingi. Baik, yang ketiga itu sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Siapa yang kasih contoh? Yang bisa? Saya. Masih bisa? Ayo. Yang lain? Kamila. Egois itu Bu, kayak contohnya saya salah tapi saya tidak mau mengalah karena terlalu tinggi egoku. Kemudian saya rendahkan kayak apa nih? Saya rendahkan temanku kayak saya bilang, ih kau ini jelek sekali. Itu saja Bu. Baik, terima kasih ya. Beri aplaus untuk adik Samila. Yang keempat itu balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Tidak ada yang Yunus. Contohnya apa? Balas dendam terhadap orang lain. Ayo.
sudah. Ella Kartika, contohnya. Seperti Yayat sama Nila sedang bercanda, namun Yayat bercanda masalah fisiknya Nila. Ya, kan? Jadi Yayat tidak sadar bahwa ia sedang merendahkan Nila. Oke, beri aplaus untuk Ella Kartika. Sekarang Ibu akan lanjut ke video tentang siksaan orang yang suka menggibah. Silakan disimak baik-baik ya. Dan janganlah membenci satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi, mantap. Apalagi sambil buat sepatu. Kenali tetangga gue, dia kita kata anak pamer kabutan karu. Padahal tiap hari di kelas di sini hutang. Sebut lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Kasihan. Oh, jadi ini macam-macam kan kita semasa hidup. Kalian kenapa membawa aku ke sini? Akhirnya, ya jelas mau disiksa lah. Memang apa salahku? Dulu ucapkan, Bapak sudah sekali hina. Apa itu? Ngomong jelek apa? Aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutannya share. Tapi yang aku ngomongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu kita. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak kan obat di orang yang mau kasih tahu aja deh. Ibu lu coba juga ya, kayak mama yang ada di undangan. Sini, gua tambahin lipstick, biar bagus. Oke, kasih ya makanan. Nih, silakan. Ini pada khusus bukan makanan. Ya, seperti itulah. Memuji atau kita sama halnya memakan pakai saudaranya. Cepat makan. Katanya lagi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Ini apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan bahkan pakai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Baik, jadi itulah ya. Itu contoh video siksaan orang yang suka menggibah. Adik-adik harus bisa ya menghindari perbuatan gibah. Sekarang Ibu akan lanjut ke cara-cara menghindari perbuatan gibah. Nah, yang pertama itu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Umat muslim didorong untuk memilih dengan siapa yang bergaul atau berkumpul agar terhindar dari perbuatan-perbuatan gibah atau prasangka buruk. Yang kedua itu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Umat muslim didorong untuk memperbanyak zikir, berprasangka baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan ke dosa. Yang ketiga itu berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat itu menjaga lisan. Dan yang kelima itu berpikir positif. Sampai sini sudah bisa dipahami materi kita hari ini? Bisa? Ayo, kenapa lo yo? Sudah bisa dipahami? Baik, kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan membagi kelompok.
pink berisikan pertanyaan dan kartu warna biru berisikan untuk jawaban adik-adik sebentar. Ibu akan bagi ya. Nanti sebentar cari nomornya sesuai yang ada di kartu ini. Cari pasangannya, pasangan nomornya. Cepat ya bagi kartunya. Cepat ya adik-adik. Waktu cari pasangan. Terus 12. Nomor 7. 11. Ayo cepat ya. Terus kasih waktu tidak banyak. Nomor 3. 10 aja. 2. Ayo nomor 4. Kalau itu ada nggak? 7. Nomor 4. Berapa kamu? 11. Apa 7? Oh 7. Nomor 3. Apa sekali? Nomor 4. Iya, oke. Nomor 5 mana? Hati-hati ya adik-adik. Ada yang lebih sini Pak, yang lebih. Sudah adik-adik? Sudah? Ada yang sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan maju di depan dengan pasangan.
dari ghibah? Yaitu yang pertama berkumpul dengan orang-orang yang saleh, menjaga lisan, berpikir positif, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya, dan menyadari bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membenci seseorang yang membunuh saudaranya. Nah, beri aplaus untuk adik Anggun dan Fajar. Silakan Anggun. Dan siapa lagi? Silakan maju. Iya. Mengapa introspeksi diri dapat menghindari seseorang dari melakukan ghibah? Baik, jawabannya karena dengan introspeksi diri kita dapat menyadari bahwa dalam diri kita juga terdapat banyak kekurangan. Jadi kita takut juga kita nanti diceritain oleh orang lain. Dan dengan introspeksi diri kita bisa lebih fokus untuk memperbaiki diri kita sehingga tidak ada waktu lagi untuk membicarakan orang lain. Nah, beri aplaus untuk adik Yayat dan Rio. Silakan Anggun. Baik, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar yang ada di tangan saya, yaitu di mana 4 orang perempuan yang sedang menceritakan atau mengunjing orang lain atau temannya sendiri. Sudah? Sudah. Beri aplaus Fatimah, silakan maju. Cepat ya. Karena gula-gulanya lagi sedikit. Jadi cepat ya dapat. Diam ya adik-adik, diam. Perhatikan temannya. Pertanyaannya, apa siksaan bagi orang yang suka berghibah? Jawabannya itu yang pertama mendapatkan dosa yang besar, kedua amalan yang terhapus, ketiga dibebani di akhirat, dan yang terakhir diterima azab. Baik, beri aplaus untuk Sri dan Pahita. Ayo cepat. Siapa lagi? Wawan. Tanya apakah pembelajaran yang kamu dapatkan dari kandungan surat Al-Hujurat ayat 12? Kandungan ayatnya yakni yang pertama adalah dalam surah ini katakan bahwa kita itu tentang pentingnya menghindari prasangka buruk terhadap orang lain, kemudian tidak merendahkan orang lain. Mungkin itu saja, Bu. Baik, beri aplaus untuk temannya. Silakan ambil satu-satu ya. Satu. Ya, satu bangsa. Bapak? Silakan, ayo cepat maju. Saya sini berdasarkan Al-Quran, orang yang melakukan ghibah itu diumpamakan seperti apa? Diumpamakan seperti sebagai seseorang yang makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Sudah? Ya, baik. Itulah jawaban dari mereka. Tepuk tangan. Satu ya, satu. Baik, kami mendapatkan soal nomor 12 yang di sini ada pada gambar ada 3 orang. Kemudian yang 2 orang yang duduk di kursi sedang berbisik dan orang di belakangnya merasa bahwa dia sedang digibahi. Sebaiknya ketika berada di suatu tempat jangan berbicara sambil berbisik karena bisa jadi ada orang lain yang tersinggung karena merasa diceritai. Nah, beri aplaus untuk adik Indah dan Rita. Silakan ya. Baik, jadi itulah hasil diskusi dari adik-adik.
Sudah pada mengerti ya semua tentang pembelajaran kita hari ini? Sudah? Sudah? Baik. Sudah. Sekarang baik, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ghibah adalah menggunjing, menjelekan, membicarakan orang lain yang tidak hadir di hadapannya. Cara menghindari ghibah itu yang pertama adalah berteman dengan orang-orang saleh, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif dan mengintrospeksi diri. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, sekarang Ibu akan memberi tugas. Tugasnya itu cari dan tuliskan ayat-ayat Al-Quran ayat-ayat Al-Quran tentang larangan menggibah. Minggu depan Ibu akan periksa satu-satu dan Ibu akan tanya satu-satu. Dihafal ya adik-adik? Baik, sebelum Ibu tutup, nah, Ibu ada sedikit nasihat untuk adik-adik. Menceritakan keburukan orang lain tidak menjadikan kita lebih baik, malah menjadikan hati kita menjadi semakin kotor. Maka dari itu adik-adik semua harus menghindari perbuatan ghibah ya. Baik, terima kasih. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.